Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial HKSA, di mana saya sudah memiliki data deskriptornya. Data deskriptor ini terdiri dari 15 senyawa. Ini sebagaimana saya tulis dalam Excel saya, jadi ada 15 senyawa dalam training set. Dengan deskriptornya ada energi elektronik, energi total, HOMO, LUMO, entropi, log P, HF, MR, momen dipol, log S, entalpi, CMA. Itu sebagai deskriptornya. Sementara untuk parameter biologisnya adalah IC50 yang kemudian saya konversi menjadi log IC50. Nah, dari data yang ada di Excel ini, kemudian saya harus konversi, harus salin ke SPSS-nya. Ini adalah tampilan SPSS-nya seperti ini. Untuk menyalinnya, kita klik dulu yang bagian variable view. Variable view-nya. Nah, di variable view kita masukkan semua variabelnya. Berarti nama senyawa tidak perlu ya. Tapi kita hanya masukkan mulai dari energi elektronik. Ini tipenya numerik. Nah, jumlah desimalnya kita sesuaikan. Di sini ada 4 desimal. Berikutnya, energi total. Ada 3. Kemudian ada HOMO. Itu ada 5 desimal. Kemudian ada LUMO. LUMO itu sama, ada 5 desimal. Kemudian ada entropi. 31 desimal. Kemudian log P. HF. Ini 2 desimal. Kemudian MR. Desimal. Kemudian momen dipol atau saya singkat MD itu ada 4 desimal. Kemudian ada log S. Log S ada 5. Entalpi ada 5 juga. CMA C50 itu ada 2 desimal. Kemudian log IC ini variabel view-nya sudah selesai kita isi, tinggal kita masuk ke data view. Nah, ini otomatis variabel view-nya sudah ada. Untuk data view-nya kita tinggal copy paste dari Excel-nya. Oke, kita sudah punya datanya. Nah, tinggal kita olah. Bagian pertama dari HKSA. Bagian pertama dari HKSA kita memilih deskriptor yang akan kita gunakan. Untuk memilihnya, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Regression Linear. Untuk Analyze, variabel di sini kita diminta memasukkan variabel dependent. Berarti variabel dependent yang kita gunakan adalah log IC50. Sementara variabel independennya adalah semua deskriptor. IC50 bukan deskriptor, jadi tidak kita masukkan. Nah,
Untuk memilih deskriptor, kita gunakan metodenya adalah backward. Oke. Deskriptor apa saja yang kira-kira akan kita gunakan? Nah, kita lihat di model summary. Di model summary, di sini ada 4 model persamaan dengan nilai R-nya semuanya di atas 0,9. Karena R-nya semuanya di atas 0,9, maka kita tinggal pilih saja di antara 4 persamaan itu dengan jumlah deskriptor yang paling sedikit. Maka yang kita pilih adalah yang D. Kita cari. Kita tuliskan, berarti deskriptor yang kita pilih adalah ini sebagai calon deskriptornya, karena nanti kita akan pilih lagi. Calon deskriptornya berarti ada satu itu CMA, kemudian entalpi, kemudian LUMO, kemudian MD atau momen dipole, kemudian HOMO. Kita lihat ada apa lagi? HOMO, kemudian ada E total, log S, dan HF. Ada 8 calon deskriptor yang akan kita gunakan. Nah, dari 8 deskriptor ini nanti kita akan pilih lagi. Cara memilihnya adalah dengan membuat kombinasi. Membuat kombinasi deskriptor. Jadi, sebenarnya dalam HKSA itu deskriptor itu sebaiknya sesedikit mungkin. Jadi, tapi deskriptor yang terpilihnya itu adalah deskriptor yang memang benar-benar mempengaruhi aktivitasnya. Nah, dari 8 ini kita akan pilih, cara memilihnya adalah dilakukan kombinasi. Misal kita lakukan kombinasi yang pertama, kita buat tabel saja. Kombinasi. Kemudian nilai R-nya. Misalkan kita lakukan kombinasi 3, CMA misalkan. Kombinasinya CMA, kemudian entalpi, dan LUMO. Nah, kita ingin tahu dari 3 kombinasi ini menghasilkan nilai R berapa. Kita masuk lagi ke data SPSS-nya. Ini dihapus dulu. Nah, masuk ke data SPSS-nya, kita lakukan kombinasi 3 tersebut. Analyze, seperti biasa masuk ke analyze, regression linear, kemudian kita masukkan variabel dependentnya atau variabel terikatnya tetap log IC, tapi untuk independennya, untuk variabel bebasnya kita hanya masukkan 3 yang kita pilih, yaitu tadi CMA, entalpi, dan LUMO. CMA, entalpi, dan LUMO. Oke. Nah, metode yang kita gunakan tidak lagi backward tapi enter. Oke. Nah, yang kita lihat di sini hanya nilai R-nya saja. Nilai R-nya misalkan 0,4. Kita tulis R-nya 0,40. Berarti ini belum memenuhi syarat untuk kita gunakan karena kita ingin minimal dapat nilai R. Jadi kombinasi kita cari kombinasi deskriptornya sesedikit mungkin hanya 3 atau 4 deskriptor, tapi dengan nilai R paling tidak di atas 0,7. Ya. Nah, berikutnya berarti kita harus cari kombinasi lagi. Misalnya kita mau kombinasi antara LUMO
MD dan log S misalkan. Ya, sama kita buka ke SPSS-nya. Regression, linear, ini tetap. Nah, yang ininya kita ganti. Jadi yang kita masukkan adalah LUMO, MD, dan log S. LUMO, MD, log S. Metodenya enter. Maaf, yang ini tadi kita hapus. Nah, tiga kombinasi ini kita coba. Oke. Lihat R-nya, ternyata R-nya hanya 0,342. 0,342. Ini masih lebih buruk. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah terus melakukan kombinasi. Pertama kombinasi 3-3, siapa tahu dari kombinasi 3 itu dihasilkan nilai R yang ada yang nilai R-nya di atas 0,7. Kalau tidak, dari sudah kombinasi 3 sudah dilakukan semua, tapi ternyata tidak ada yang baik, maka dilakukan kombinasi 4. Dengan kombinasi 4 deskriptor. Misal dari hasil uji coba saya, misal anggaplah saya punya kombinasi 4 deskriptor. Kombinasi 4 deskriptor misalkan HOMO, LUMO, log S, dan HF. HOMO, LUMO, log S, HF. Kita lihat. R-nya itu sebenarnya hanya 0,560. Tapi misalkan ya, ini dianggap misalnya R-nya sudah di atas 0,7 atau sudah memenuhi syarat. Atau misalkan tidak ada lagi kombinasi yang menghasilkan R lebih besar dari ini, ya apa boleh buat, jadi kita gunakan. Nah, maka yang kita pilih, misalkan ini R-nya sudah baik 0,7 dari kombinasi 4 tersebut, maka tugas kita berikutnya adalah membuat persamaannya. Persamaan dengan 4 deskriptor ini. Nah, untuk membuat persamaannya, maka yang kita lihat adalah di bagian ini. Bagian koefisien untuk membuat persamaannya. Di bagian koefisien. Ini koefisien berarti ini di sini ada 4 ada 4 variabel atau 4 deskriptor yang kita gunakan, HOMO, LUMO, log S, dan HF. Kemudian dengan nilai konstantanya 3,574. Maka persamaannya kita buat, karena variabel terikatnya adalah log IC50, maka kita tulis log IC50 sama dengan konstantanya yaitu 3,574 plus, karena koefisien berikutnya nilainya plus, maka kita masukkan plus 8,824 dikali HOMO kemudian nilai berikutnya negatif minus, maka minus 7,357 dikali LUMO
kemudian minus lagi 0,026 dikali log S kemudian karena nilai HF-nya koefisiennya 00 maka tidak perlu kita masukkan ke persamaan. Nah, kita sudah punya persamaan seperti ini. Ya, jangan lupa catat nilai R-nya. Kebetulan R di sini hanya 0,56. Tapi untuk Anda silakan nanti coba terus kombinasinya sampai dapat yang nilai R-nya itu di atas 0,7 ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Setelah mendapat persamaan ini, nanti kita lanjutkan ke plotting. Oke, kita simpan dulu sampai di sini video kita untuk sampai di pembuatan persamaan dulu.